Oke guys, kita lanjutkan pembahasan kita. Nah, ini Pak Eci akan bahas tentang bagaimana cara melakukan analisis arus kas. Nah, pada dasarnya analisis arus kas kita tujuannya adalah untuk membaca kritis, gitu ya, untuk membaca kritis dan bukan untuk melakukan distorsi dari analisis. Ya, outputnya adalah bukan distorsi ya atau undo accounting distortions ya. Meskipun analisis arus kas ini merupakan bagian dari analisis akuntansi gitu ya. Tetapi output akhirnya adalah untuk memeriksa kembali gitu ya. Jadi ketika di analis akuntansi itu kan kita oh ini enggak telah terdistorsi nih karena adanya finance accounting flexibility dan strategi yang dimainkan oleh manajer dan beda dengan peers gitu ya. Beda dengan peers karena peers adalah penting ya. Nah, selalu dibandingkan dengan peers sebelum kita menentukan apakah terjadi distorsi atau tidak. Meskipun masuk red flag gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau ternyata oke di peers-nya ternyata beda ya udah maka kita maka kita ya mengacu kepada peers-nya gitu ya, mengacu kepada peers-nya. Nah, seperti itu. Karena gunanya analis itu adalah untuk membandingkan apple to apple. Nah, peers-nya itu adalah apple, yang satunya lagi, apple yang satunya lagi gitu ya. Sehingga kalau kita sudah menyesuaikan dengan apa yang peers-nya lakukan, maka atau rate-nya peers misalkan ya, maka ya kita bisa membandingkan dengan rate yang sama dan bisa melihat perusahaan ini gimana gitu sebetulnya ya. Kalau dibandingkan dengan perusahaan yang lain. Nah, itu inti dari analisis akuntansi ya. Jadi ketika di Ando disesuaikan dengan rate-nya peers, then kita bisa membandingkan apple to apple ya antara emiten yang kita teliti dengan perusahaan yang sejenis. Nah, untuk menentukan peers sendiri memang susah-susah gampang gitu ya. Gampang-gampang susah gitu. Kok susah-susah gampang? Gampang-gampang susah. Kenapa? Karena pertama kita harus melihat dari financial karakteristiknya. Sama atau enggak, kalau perusahaan itu rugi 3 tahun, maka cari juga peers yang ruginya juga 3 tahun juga gitu ya, mengalami kerugian selama 3 tahun juga seperti halnya perusahaan kita. Nah, kemudian yang kedua adalah bisnisnya pun harus mirip gitu, artinya kompetitor di segmen yang sama gitu ya. Nah, itu yang bisa kita jadikan sebagai peers ya, seperti itu. Ya, jadi dari segi karakteristik finansialnya sama, bisnisnya juga sama ya. Jadi bisnisnya ya misalkan Bukalapak ya marketplace gitu ya. Nah, terus apakah secara kondisi finansial dia mengalami kerugian? Oh, Bukalapak rugi dalam 3 tahun terakhir. Nah, kita lihat Shopee rugi nggak gitu. Kalau Shopee memang marketplace, tapi kalau dia ternyata dalam 3 tahun terakhir untung, nah ini tidak bisa dijadikan peers. Kenapa? Ya karena ya tidak sama secara finansial karakteristik, gitu ya. Nah, oke. Nah, makanya disebut susah-susah, gampang-gampang susah. Ya, nah sekarang itulah gunanya analis akuntansi. Kalau analis arus kas sebenarnya sama dengan analis akuntansi, tapi di sini kita untuk membaca kritis ya, untuk melihat hal-hal yang mungkin miss dari analis akuntansi kita gitu ya. Nah, kalau ternyata ini masih belum bisa terjelaskan ya, pertanyaan-pertanyaan yang ini, pertanyaan-pertanyaan kritis ini ketika kita membaca laporan arus kas belum bisa terjelaskan di laporan di CLK atau di annual report. Nah, terus gimana Pak? Apakah dilakukan undo accounting distortions? Ya tergantung kebutuhan gitu ya. Kan ini juga bagian dari analisis akuntansi ya, seperti itu. Sehingga bisa dilihat ini misalkan untuk aktivitas operasi gitu ya. Nah, ini sales-nya. Nah, kemudian dilihat juga berkaitan dengan sales di AR ya. AR-nya ternyata bermasalah nih ya. Ya, agak terdistorsi dengan pencadangan piutang dan sebagainya. Ya udah tinggal kita samakan aja cadangan piutangnya disamakan dengan peers. Jadi kita lakukan undo deh terhadap AR-nya. Nah, kalau gitu ini apakah ini juga tujuan dari analis arus kas? Jawabannya ya memang ya kalau memang terjadi demikian ya sudah tinggal di undo saja gitu ya. Nah, tetapi memang tujuan dari analis arus kas ini kalau ditemukan hal yang janggal dan kita lihat ke akunnya dan kita melakukan analisis akuntansi ulang gitu ya. Melihat lagi dengan 5 metode, 5 teknik analisis akuntansi dari mulai accounting policy-nya sampai red flag-nya. Nah, sampai kita tetapkan apakah distorsi atau tidak. Nah, seperti itu. Jadi memang ini proses yang
iteratif, berulang-ulang gitu ya. Jadi dengan screening pertama via accounting analysis ya, baru yang screening kedua via analis arus kas, dipastikan kembali ya, untuk melihat kembali ini udah ada yang jangan atau tidak, sebelumnya udah diando ya, kemudian dilihat kembali. Nah, oh ternyata ada yang miss gitu ya, lakukan ando lagi, lakukan analis akuntansi lagi terhadap akun tersebut. Nah, jadi seperti itu. Jadi ini fleksibel ya. Nah, oke. Nah, sekarang kembali lagi ke arus kas, gimana cara melakukan analisis arus kas? Metode yang digunakan apa? Cukup mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang ada di samping ini ya, ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5 isu inilah yang seharusnya berada dalam benak kita ketika melakukan screening terhadap laporan arus kas ya. Karena nanti setelah ini kan masih laporan utamanya, kita melihat dari laporan utama dulu. Baru nanti kita lihat ke masing-masing akun gitu ya. Misalkan di sini penerimaan kas dari pelanggan. Nah, oh ternyata ada sedikit kejanggalan, ya udah kita langsung masuk penerimaan kas dari pelanggan ini, lihat di CLK itu terdiri dari apa saja gitu ya. Terdiri dari sales ya, dikurangi dengan kenaikan ya delta dari AR gitu ya. Nah, ditambah atau dikurangi dengan delta dari AR. Ya, seperti itu. Dan seterusnya. Ya. Jadi itulah yang nanti akan dilihat, oh ternyata kita lihat ke akun sales, oh oke, growth-nya nggak ada masalah. Kemudian lihat ke akun AR, oh ternyata ada masalah di pencairan piutang, ya baru kita lari ke sini. Nah, seperti itu. Jadi nanti kita akan masuk ke ke dalam-dalamannya gitu ya, ke salesnya kita akan masuk gitu ya. Kemudian ke kemudian ke COGS-nya juga kita akan masuk, karena itu berkaitan dengan arus kas dari aktivitas operasi ya. Tapi bukan pada video ini, nanti video selanjutnya ya. Jadi seperti itu. Ini adalah analisis umumnya dulu gitu ya. Jadi screening umum ya, baru nanti kita akan masuk per aktivitas ya. Oke, nah sekarang apa aja pertanyaan yang biasa diajukan? Pertama berkaitan dengan ketika ada pembelian aset tetap. Gitu ya. Apakah dia didanai dari internal atau external fund? Nah, pembiayaan internal atau external fund? Pembiayaan internal ini maksudnya adalah dia berasal dari retained earnings gitu ya, karena kan net income, untung ya, ya kemudian dipakai untuk dividen sebagian gitu ya, sisanya masuk ke retained earnings ya, misalkan 10% dividen, kemudian 90% masuk ke retained earnings. Nah, retained earnings ini berarti ini dalam bentuk kas yang tersedia di tahun berikutnya gitu ya, ya setelah dikurangi dividen. Nah, dan apakah kas free money yang tersedia di tahun berikutnya itu bakal dia pakai buat apa? Oh, dipakai buat beli gedung gitu ya. Ya, berarti gedung itu dibiayai dari retained earnings. Nah, itulah yang dimaksud dengan internal funding ya. Atau ya kalau misalkan belinya pakai uang kas sendiri kan malah jadinya ini bisnisnya nggak berjalan gitu ya. Kita masih butuh untuk bayar gaji karyawan misalkan ya dan sebagainya. Nah, akhirnya kita ya udah deh, kita pinjam dulu deh untuk external fund gitu ya, apa untuk pembangunan gedung gitu ya. Nah, maka dia bisa minjem kemana? Bisa minjem ke bank gitu ya, dan seterusnya. Nah, dari bank inilah nanti dia bangun gedung, gedungnya udah berdiri, kemudian representatif ya sebagian uang disewain dapat income gitu kan, kemudian juga bisa melakukan ekspansi usaha yang lebih luas dengan menambah pegawai, memperkuat IT-nya dan sebagainya. Akhirnya apa? Akhirnya nanti dengan ada yang gedung baru gitu ya, dan dia tempat mengorganisasikan semua bisnis perusahaan di gedung ini ya, sehingga harapannya ya pemasaran meningkat, kemudian juga pemesanan produk bisa meningkat, sehingga akhirnya apa? Akhirnya sales-nya nanti akan meningkat. Tapi memang tidak akan berdampak secara cepat gitu ya. Mungkin perlu waktu ya, 1 atau 2 tahun ya. Nah, itu jadi tujuannya aset tetap ya. Jadi bisa dari internal atau external funds ya. Nah, dari sini kelihatan gitu ya. Kalau dari internal funds kelihatan dari cash from operating activities, CFO ya. Kemudian kalau ini berarti external fund bisa dilihat di financing activities gitu ya. Nah, bisa dilihat di sini ya. Nah, kita bisa melihat apa namanya? Arus kas dari arus kas dari financing dulu gitu ya. Kita bisa lihat oh ini penerimaan utang. Nah, kemudian kita bisa lihat kelihatan di sini dari ketika kita membeli ya, mana nih membeli, pengeluaran untuk pengeluaran aset tetap. Nah, dari sini ya. Nah, dari sini apakah dia dibiayai dari internal funds atau external funds gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, di sini pada dasarnya
apa namanya? Oh ya, saya revisi ya. Jadi kalau misalkan pembelian aset tetap nanti bukan dari operating, tapi kita bisa melihat dari aktivitas investasi gitu ya. Nah, kita bisa mencocokkan ya. Kalau misalkan dia dari external fund berarti dari sini nih pembayaran utang apa namanya? penerimaan pinjaman gitu ya dari jangka panjang atau jangka menengah gitu ya atau jangka pendek. Nah, kita cocokkan dengan di sini penerimaannya 59 juta gitu ya. Kemudian di sini ada pembelian aset tetapnya 39 juta ya. Nah, memang dari sini tidak secara langsung bisa apple to apple gitu ya, tapi paling tidak kita bisa melihat oh ternyata dari total aktivitas pendanaan 267 gitu ya. Nah, maka ada apa namanya? Kas yang digunakan untuk aktivitas operasi tekor nih. Adalah minus 307 ya. Nah, sehingga kemungkinan apa? Kemungkinan ini dibiayai dari si pendanaan sebagian dan sebagian lagi mungkin dari sini gitu ya, dari si operasional perusahaan. Seperti itu. Ini yang internal fund gitu ya, kemudian yang ini yang external fund ya, seperti itu. Nah, jadi bisa dilihat di posisinya arus kas dari aktivitas investasi ya. Dan kita bisa lihat totalnya. Oh, totalnya aja segini gitu ya. Maka kita bisa mendapatkan gambaran sekilas, tapi ya ini perlu pendalaman lagi memang ya. Sekilas bisa terlihat bahwa oh kemungkinan ini dari si external funds gitu ya, dari financing activities. Nah, sisanya mungkin bisa dari si operating activities ya yang ini, yang 107. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi internal funds sekali lagi ya bisa dilihat di bagian arus kas investasi ya, sama external funds juga bisa dilihat di bagian arus kas investasi ya. Berasal dari mana gitu ya? Kalau RE ini berarti RE biasanya ini dari operating activities ya, kemudian external funds ini biasanya dari financing activities. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua sekarang tadi ya ini berkaitan dengan yang pertama ya. Jadi ketika sumber pendanaannya ketika kita mau melakukan ekspansi sama business acquisitions atau akuisisi dari perusahaan lain gitu ya. Nah, itu dari mana sumber pendanaannya? Ya, seperti itu. Nah, biasanya kalau akuisisi bisnis ini kan ini maksudnya ke perolehan investasi ya. Ke aktivitas investasi ya. Nah, tapi bukan PPE ya. Ini itu biasanya adalah equity investment. Nah, seperti itu equity investment. Jadi si perusahaan membeli saham perusahaan lain gitu ya sehingga kita memiliki pengaruh yang signifikan. Ya, atau mungkin memiliki pengaruh kontrol kalau dia akuisisi bahkan kepemilikannya udah di atas 50% rata-rata ya seperti itu. Nah, kalau ekspansi ini biasanya berkaitan dengan PPE gitu ya. Nah, ini berkaitan juga dengan investasi juga sama ya, investment activities ya. Nah, seperti itu. Nah, tadi ya dengan cara yang sama kita bisa melihat oh totalnya misalkan ini minus 300 ya. Sedangkan financing activities itu adalah 200 ya. Nah, berarti untuk membiayai 300 ini dapat dari mana saja ya? Oh, bisa dari financing masuk, kemudian bisa juga dari si operating activities. Tapi memang harus dilihat akun per akun. Ini sekilas aja cara cepatnya ya. Nah, kemudian apakah perusahaan itu sangat bergantung kepada external financing? Nah, bisa terlihat juga tadi ya. Kalau dalam hal ini apakah yang lebih besar yang mana gitu? Atau apakah dia itu mengambil si external financing-nya itu mengambil porsi yang paling besar? Kalau iya berarti memang dia tergantung dari external financing. Ya bisa dilihat antara operating activities total cash-nya berapa gitu, increase atau decrease, misalkan increase ya. Misalkan ini naiknya 100. Nah, financing activities naiknya berapa? Naiknya 200 ya. Berarti kan lebih besar yang financing ya. Seperti itu. Nah, otomatis ya kita lebih bergantung ke si financing activities ya. Nah, dari sini bisa kelihatan ya. Jadi kita ketika melihat laporan arus kas ini pertanyaan yang dilakukan. Dicari nih. Dia lebih bergantung ke yang mana? Apakah dari internal funds atau external funds gitu ya. Kemudian juga untuk membiayai investingnya dapat dari mana aja gitu ya. Nah, untuk membiayai investing activities ini dari mana aja. Baik untuk pembelian PPE, ada nggak nih akuisisi bisnis? Kalau udah ada akuisisi perusahaan lain, berarti ini perusahaan punya duit yang banyak gitu. Maka ini perusahaan yang bagus sebetulnya. Kenapa? Secara kemampuan bisnis dia besar. Karena untuk membeli perusahaan lain itu kan membutuhkan biaya juga tidak sedikit gitu ya. Beda halnya kalau kita beli PPE. Kalau membeli bisnis lain ya keuntungannya nanti ya kita bisa terjadi intercompany transactions gitu ya. Penjualan inventory kita bisa ke si anak perusahaan kita. Nanti dari anak dijual ke luar gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian kita juga bisa melihat sebetulnya
demand perusahaan terhadap produk demand dari masyarakat terhadap produk perusahaan itu tinggi atau tidak. Nah, kira-kira peluang apa yang ada di depan mata dari si perusahaan ini. Nah, maksudnya gimana, Pak? Maksudnya adalah kalau misalkan contohnya Bukalapak lagi gitu ya. Nah, Bukalapak. Nah, ini kan berarti kita bisa melihat apakah demand terhadap marketplace ini tinggi? Jawabannya sangat tinggi. Tahu dari mana, Pak? Dari data. Datanya apa, Pak? Bisa lihat di data tentang download ya, jumlah download aplikasi ya, atau penjualan secara daring di Indonesia. Bisa lihat di situsnya BPS dan juga penyedia data lainnya gitu ya. Nah, artinya apa? Ini ada peluang nih, peluang bisnis tentang marketplace lagi happening gitu ya. Nah, kemudian bagaimana cara Bukalapak mengatasi kondisi yang demand sedang tinggi, mampu nggak dia memenuhi demand tersebut gitu ya. Nah, kita bisa melihat dari aktivitas investasi yang yang Bukalapak lakukan gitu ya. Nah, contohnya kalau di sini laporan arus kasnya Garuda kalau ini ya, laporan arus kasnya Garuda. Nah, kita bisa lihat nih, ini kan berarti dia sedang penerbangan ya, permintaan untuk penerbangan domestik kalau di Indonesia kan tinggi gitu ya. Nah, artinya jumlah penerbangan harusnya makin permintaan untuk ya tiket pesawat makin banyak ya kan. Nah, bisa nggak Garuda meng-capture demand yang tinggi ini dengan menyediakan pesawat yang lebih banyak gitu. Sehingga apa? Banyak orang yang naik pesawat Garuda dan harga yang lebih terjangkau gitu kan ya, seperti itu. Nah, bisa kita lihat dari aktivitas investasinya dia invest di mana. Nah, ini karena karakter bisnisnya adalah ya jasa angkut gitu ya. Maka pesawat yang paling dominan. Nah, ketika kita tahu ini lagi sering kalau pandemi kan mungkin turun, tapi kalau nanti sebelum pandemi atau setelah pandemi itu kan lagi hype banget, lagi happening banget gitu penerbangan ya. Nah, dari sini kita bisa meng-capture bahwasanya kalau misalkan kondisi sekarang lagi banyak ya mempromosikan pariwisata dalam negeri, berarti kan banyak penerbangan domestik gitu ya. Nah, maka seharusnya ada investasi berupa pembelian pesawat ya yang Garuda lakukan. Nah, kalau ternyata ada gitu, berarti ini di-capture gitu kan ya. Demand di pasaran berhasil direspon oleh si Garuda. Dengan apa? Dengan menambah armadanya. Sehingga apa? Sehingga bisa meningkatkan kapasitas revenue-nya gitu ya. Nah, dan di sini ada gitu ya. Berarti memang bagus nih strateginya gitu pada saat itu. Ini sebelum dia di suspend gitu ya. Nah, ini tahun 2017 kalau tidak salah datanya. Nah, jadi bisa terlihat dari sini. Kemudian jadi kita lihat ternyata kita harus ketika lihat arus kas gitu ya, kita harus melek gitu. Oke, isu yang berkaitan dengan bisnis perusahaan apa? Kalau Garuda berarti kan penerbangan. Beli pesawat nggak? Beli gitu ya. Nah, maka kita bisa lihat ternyata lumayan banyak berinvestasi di pesawat gitu ya. Nah, di sini kan kalau ini kan plus inflow ya, di cash outflow. Nah, ini pembelian pesawat, uang muka pembelian pesawat gitu ya, dan seterusnya. Nah, pengeluaran untuk perolehan aset pembelian dan aset pesawat. Nah, artinya ini banyak dikeluarkan untuk pesawat gitu ya. Nah, berarti ada nih. Gitu. Nah, berarti dari sini berarti dia bisa growth strateginya udah lumayan bisa tervalidasi, terkonfirmasi dengan aktivitas investasi di laporan arus kas. Nah, nah sekarang kemudian tipe pembiayaannya seperti apa gitu ya. Nah, ini juga bisa kelihatan dong, berarti tipe pembiayaannya di arus kas pembiayaan di sini. Ya, kita bisa melihat ya bahwa pembiayaan kan melingkupi dua, ya. Pendanaan ini melingkupi dua, satu debt, satu ekuitas gitu ya. Nah, di sini pinjaman, utang, sukuk, ini berarti debt nih ya. Debt. Kemudian kenaikan penurunan kas yang dibatasi penggunaannya, ini berarti ini terkait dengan restricted equities gitu ya. Dan restricted equities kaitannya dengan restricted cash gitu ya. Nah, kemudian pembayaran biaya pengembalian pesawat, kemudian untuk aktivitas pendanaan lainnya. Nah, di sini bisa kelihatan dari sini porsi terbesarnya adalah 1 triliun gitu ya. Nah, ini karena ini kan dalam ribuan ya. Nah, sehingga berarti ini semuanya adalah utang. Ini adalah utang. Nah, di sini tidak ada satupun terkait dengan ekuitas. Ya mungkin yang ini restricted cash mungkin, tapi ini pun kecil gitu ya. Artinya ini mostly dari 267 sekian-sekian ini gitu ya. Nah, kemudian dia berasal dari apa? Dari
ya mungkin restrukturisasi gitu ya. Dia harus bayar 1 triliun, kemudian dia minjem 1 triliun ya, sehingga ada selisih. Nah, seperti itu. Nah, berarti mostly dia berasal dari debt. Nah, ini hati-hati. Kalau berasal dari debt, jangan-jangan nanti di masa yang akan datang dia akan terlilit hutang dan potensi default-nya sangat tinggi gitu ya. Seperti itu. Nah, oke. Nah, dari situ kita bisa tahu, oh ternyata tipe yang digunakan untuk aktivitas pendanaan itu mostly dari mana? Oh, dari debt. Ya, dan kita harus tahu kalau debt berarti kaitannya dengan pembayaran utang di masa depan bisa menimbulkan default. Ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini kita juga bisa melihat, kita harus bertanya juga bagaimana komitmen si manajemen untuk untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki gitu ya. Artinya duit yang ada itu larinya kemana gitu ya. Nah, dari aktivitas operasi kan bisa kelihatan ya sama aktivitas investasi ya. Bisa kelihatan bahwa duit yang yang diterima itu larinya kemana aja. Kalau dari external funds kita lihat mungkin digunakan untuk investasi gitu ya. Kemudian kalau dari operating activities berarti berapa proceed yang cash yang diperoleh dari hasil penjualan perusahaan atau dari hasil aktivitas operasional perusahaan ya. Nah, seperti itu. Nah, artinya apa? Dari operasional sendiri dia 100 gitu ya. Kemudian untuk investasi 300 gitu ya. Ini kalau tidak ada si aktivitas untuk restrukturisasi utang gitu atau pinjaman tambahan 1,3 triliun, maka ini kalau kita hapus, maka ini sangat minus banget. Ini 100 ya dari operasional, sedangkan dia punya 1.000 ya. Itu dari mana? Untuk pembayaran hutang yang jatuh tempo. Artinya ini gap yang sangat tinggi banget. Ada 900 miliar yang harus mungkin Garuda bayar, gitu ya, Garuda bayar. Nah, ini tentunya ini bukan uang yang sedikit ya, seperti itu. Nah, kemudian setelah itu kita juga harus memahami bahwa apakah terdapat pengurangan investasi, ya ada ya. Kemudian juga dari mana kas tambahan itu berasal ya. Nah, sehingga ya kita bisa melihat dari laporan arus kas ini ya, kas tambahannya berasal dari mana aja. Nah, mungkin kita bisa melihat kalau tambahan ini kan misalkan contohnya dari aktivitas pendanaan di sini ada 1,3 triliun. Oh, ini bagus dong, Pak. Nah, lihat dulu munculnya di mana? Ternyata untuk pendanaan. Nah, bisa berarti ini adalah benar kan, penerimaan utang gitu ya. Artinya apa? 1,3 T ini adalah utang yang mana ini harus dibayar gitu ya. Nah, dan bagus atau enggak ya? Ini enggak bagus gitu ya. Kalau dalam konteks cash basis, karena kenapa? Nanti dia akan di masa yang akan datang akan mengeluarkan 1,3 triliun minimal untuk melunasi hutang. Sedangkan dari aktivitas operasional masih cuman ada 100 ribu USD, 100 juta USD. Ini USD ya. Nanti di masa yang akan datang harus mengeluarkan 1 triliun, 1 billion ya, billion USD atau 1 triliun USD ya. 1 miliar, 1 triliun, 1 miliar USD. Ini kan 100 juta dolar ya penerimaannya dari kas operasional. Nah, sedangkan nanti di masa yang akan datang dia harus bahkan tidak hanya itu gitu ya. Yang ini mungkin udah dibayar dengan pinjaman 1 miliar dolar gitu ya. Berarti nanti ketika nanti ini jatuh tempo kan sisanya tinggal 300 atau tinggal 267 miliar. 267 juta dolar. Nah, dia harus mencari cara ya 1.000 atau 1 miliar dolar harus dia cari untuk menutupi utang ini ya. Karena kan masih punya sekitar 267 ya. Nah, berarti ini paling tidak 1.100 lah dia harus mencari cara agar mendapatkan penerimaan sebesar 1.100 miliar dolar ya. Dalam waktu berapa tahun ya tergantung tenor dari si jangka panjang. Nah, itu hati-hatinya di situ. Nah, artinya apa? Artinya arus kas mengkonfirmasi ya dari mana asal muasal tambahan kasnya itu. Karena kalau nanti di laporan keuangan kan yang muncul kan cuman segini aja nih. Oh, bagus nih 500 juta dolar. Nah, tapi begitu lihat LAK-nya, ternyata banyak pinjaman cuy gitu ya. Nah, sedangkan dari segi operasional masih belum bisa nutup. Ya, udah alamat bangkrut gitu ya. Bener. Ya mudah-mudahan enggak ya. Nah, sehingga dalam hal ini bahwa arus kas kita harus gunakan sebagai validator ya, bahwa dari sini ya ketika kita menganalisis gitu ya, sekaligus juga
menjawab pertanyaan-pertanyaan ini gitu ya, dari mana saja si pembiaya investasi atau pembelian aset tetap berasal dibiayai, apakah dari internal perusahaan, dari operating activities ataukah dari financing activities. Kemudian juga ketika ingin berekspansi, memperbanyak ya aset tetap juga gimana, berasal dari mana mostly gitu ya, kemungkinan berasal dari si financing activities, kemudian juga apakah dia bergantung kepada external financing, ini bisa dilihat dari proporsi yang ada di financing activities gitu. Jadi kita bisa melihat kritis gitu. Oh, ternyata dari kas ini, wah ternyata ini sangat bergantung kepada utang gitu ya. Nah, kemudian juga memang usaha penerbangan lagi tinggi dan dia banyak memberikan banyak membeli pesawat juga, tapi ya tetap aja gitu. Pesawatnya ternyata ketika difungsikan semuanya masih menghasilkan ya 100 juta dolar setiap tahun dan itu masih belum cukup untuk menutupi utangnya gitu ya. Nah, seperti itu. Artinya apa? Artinya dari sini kita tentunya akan mempengaruhi juga kepada valuasi yang kita lakukan gitu ya. Nah, sehingga kita harus memperhitungkan ketika menghitungkan free cash flow tanggal jatuh tempo utang per kapan gitu ya. Nah, pada saat itulah nanti kita harus memasukkan misalkan 3 tahun lagi, berarti dalam forecasting kita harus memasukkan unsur membayar utang itu di tahun ketiga gitu ya. Nah, seperti itu dampaknya ya. Sehingga ini penting banget analis arus kas ini ya. Nah, karena ini nanti akan berkaitan erat dengan forecasting kita. Nah, kesimpulannya adalah bahwa arus kas sebagai validator untuk ya ini ya pembiayaan ya dari si capital expenditure atau pembelian aset tetap ya. Kemudian juga sebagai dari mana sumber pembiayaan berasal ya, apakah aktivitas operasional atau pembiayaan. Nah, itu juga bisa kita ketahui ya. Kemudian juga ya dalam rangka ekspansi tentunya ya. Dalam rangka ekspansi bisnis ya, kita bisa tahu ya kalau dia kebanyakan dari financing activities ya, apakah si operating activities-nya sudah bisa menutupi financing activities-nya gitu ya. Kayak tadi Garuda, operating activities-nya 100 ya. Meskipun financing activities-nya positif ya atau 200, tetapi di dalamnya ada 1,1300 ya juta dolar yang harus dibayar dalam waktu beberapa tahun yang akan datang. Nah, sehingga apa? Nah, apakah cukup? Kalau dia 10 tahun berarti kan ini tinggal kali 10, masih kurang gitu ya. Masih 1.000 ini ya. Berarti minimal kalau dia naik tiap tahun berhasil konsisten mendapatkan uang sebesar 100 juta dolar, maka perlu 13 tahun untuk melunasi utang ini gitu ya. Nah, itu harus hati-hati gitu ya. Nah, kemudian dependence apakah dia tergantung kepada external financing, ini juga tadi ya bisa ketahuan. Kemudian juga apakah dia mampu melunasi utangnya. Nah, ini ya bisa lihat 100 dibandingkan 300. Untuk membayar utang 1.300 ini perlu 13 tahun. Tinggal dilihat jatuh temponya berapa lama nih utang. Kalau 5 tahun alamat bangkrut gitu ya, tidak mampu membayar. Nah, kemudian apakah ada financial flexibility? Nah, inilah yang dimaksud kita cenderung dari si net cash from operating activities ya. Nah, dan dilihat kalau ternyata dia sudah kalau dia di financing activities rata-rata penerimaan financing itu kan berasal dari utang atau ekuitas gitu ya. Kalau dari utang berarti harus dibalikin. Kalau dari ekuitas ya nggak perlu dibalikin ya. Nah, ini maka financial flexibility itu biasanya kita bisa melihat mostly dari cash from operating activities ya. Kalau dari cash from financing ya mungkin yang berkaitan dan ekuitasnya saja yang bisa kita ambil ya. Nah, dari sini kita bisa lihat di tahun tersebut apakah ada sisa duit yang bisa dimanfaatkan. Nah, ini kita bisa lihat dari net cash flow-nya apakah increase atau decrease. Kalau increase berarti dia punya flexibility di tahun tersebut gitu ya. Tapi kalau untuk jangka panjang kita harus mempertimbangkan ya cash flow from operating dengan dengan si cash from financing. Tapi kita ambil yang debt-nya ya. Ya, seperti yang atas tadi gitu ya. Kalau kita punya 100 tahun ini, sementara utang di masa yang akan datang akan ada 1.300, berarti gimana nih secara jangka panjang ya? Kalau seperti itu harus dilihat. Nah, kemudian sebagai validasi juga untuk ya bagaimana praktek manajemen keuangan yang dilakukan oleh si manajer ya. Nah, di sini apakah bagus atau enggak tadi kondisinya ya. Operasionalnya cuma 100 ya, besar pasak daripada tihang gitu ya. Nah, artinya utangnya 1.300 gitu ya. Nah, ini masih menumpuk. Gimana cara meng-catch up ini ya? Nah, ini harus dilihat ya bagaimana praktik pembelian pesawatnya itu apakah sudah efisien atau belum gitu ya.
Nah, seperti itu. Artinya kalau dia ingin membayar utang ini dalam waktu 5 tahun, berarti dia harus mengkali 2 ya income yang diperoleh dari operating activities ya. Berarti konsekuensinya dia harus menambah rute penerbangan, otomatis kalau menambah rute juga nambah pilotnya dan sebagainya. Nah, seperti itu ya. Nah, dan juga apakah bisa terkejar ya? Ya, paling tidak harus berusaha sedemikian rupa gitu ya. Nah, itu menggambarkan praktek manajemen keuangan yang dilakukan oleh direkturnya itu gimana gitu ya. Nah, cara strategi agar dia bisa membayar utang ini gimana, strategi growth-nya ke depan juga gimana terlihat dari arus kas yang ada di laporan arus kasnya perusahaan. Dan juga dari quality of earnings ini kita bisa melihat sebagai cash flow sebagai validator dari quality of earnings karena kenapa? Karena remember ya memang kita tidak bisa rely on bahwa cash is the king ya, tapi mau tidak mau bahwa memang cash adalah raja gitu. Meskipun perusahaan yang cashnya tinggi belum tentu dia bagus. Ya, seperti ini ya, harus dilihat dulu cashnya dari mana dulu. Bisa jadi kalau kita lihat di laporannya Garuda ini kan kasnya ini memiliki net cash-nya adalah 500 juta dolar gitu ya. Nah, tapi dari mana gitu ya? Ya, sebagian ya dari sini gitu ya. Seperti itu dari aktivitas pendanaan. Nah, aktivitas pendanaan harus lebih kritis lagi dari mana nih duitnya? Oh, dari sini. Oh, berarti nanti dia harus mampu membayar 1.300 juta dolar di masa yang akan datang. Nah, berarti wah, cekak dong kalau gitu ya. Nah, jadi memang cash is the king, tapi kita tidak langsung membabi buta bahwa ya pokoknya nggak mau ngelihat unsur yang lain. Nah, salah, maka kita harus melihat kayak dari mana rinciannya gitu ya. Seperti itu. Nah, tapi memang kita menggambarkan dengan adanya informasi cash flow ini berarti memang duit yang ada di bank Garuda di banknya atau di rekeningnya Garuda adalah sebesar 500 juta dolar gitu ya. Nah, dan itu adalah uang yang dimiliki oleh Garuda yang memang bisa dia gunakan gitu untuk kebutuhan operasional dia. Nah, seperti itu. Jadi memang lebih menggambarkan bahwa angka yang dihasilkan lebih berkualitas dibandingkan hanya berupa net income ya. Nah, dan juga di sini kita bisa melihat apakah ada dividen ya yang dibagikan. Nah, kita lihat di sini. Kalau di tahun ini berarti tidak ada dividen yang dibalikan, tidak ada mungkin ada di pembayaran untuk aktivitas pendanaan ini harus dilihat di CLK ya. Yang ada di sini itu apakah untuk dividen ada juga atau tidak. Nah, seperti itu. Dan kita lihat tahun-tahun berikutnya. Kalau tahun-tahun berikutnya ternyata selama 5 tahun terakhir meskipun cash-nya itu naik sebesar 500 juta ya tiap tahun tapi nggak ada dividen ya berarti kita bisa tahu berarti kebijakannya tidak ada pembayaran cash dividen dari selama 5 tahun terakhir. Nah, maka kita tidak bisa menggunakan valuasi dengan berbasis dividen diskon model. Nah, seperti itu ya. Dan dari sini juga ketika kita ingin melakukan valuasi dengan free cash flow, maka kita harus hati-hati ya. Kapan utang jatuh tempo, maka kita harus menyesuaikan forecasting cash flow kita ya. Nah, seperti itu teman-teman semua berkaitan dengan Garuda, berkaitan dengan cash flow dan teknik menganalisisnya seperti apa. Semoga bisa bermanfaat.